rasanya fair ya Ri kalau setiap manggung gue dapat dikit gitu dari lu manggung karena kalau lu bawain lagu ini gitu. Dan gue saat itu juga mau mentertawakan, bahkan label gue marah-marah. Jangan gini dong. Ada yang bilang ini nggak? Wah, mata duitan dan ini. Banyak sekali. Belakangan ini, dunia hiburan tanah air lagi diguncang terus-terusan dengan isu besar. Bukan soal gosip pencitraan artis, tapi tentang royalti musik yang ternyata bikin geger para musisi. Dan yang paling vokal bersuara kali ini adalah Ari Lasso, mantan vokalis Dewa 19 yang sudah melegenda. Ari Lasso ngoceh-ngoceh di media sosial, merasa dizolimi karena hasil karyanya yang puluhan tahun mewarnai Indonesia justru dibayar dengan jumlah yang sangat kecil, alias seuprit. Bahkan, ada dugaan kesalahan transfer yang membuatnya makin murka karena merasa kok bisa lembaga yang sudah lama berdiri terkena persoalan salah transfer. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana LMK serta WAMI menjawab hujatan publik dan cecaran Ari Lasso? Sebelum kita masuk ke kasus Ari Lasso, kita perlu tahu dulu bahwa isu royalti di Indonesia memang sedang panas-panasnya. Banyak musisi mengaku hasil yang mereka terima tidak sebanding dengan karya yang sudah tersebar di mana-mana, baik di kafe, televisi, konser, bahkan di acara pernikahan. Sistem pengelolaan royalti lewat LMK atau Lembaga Manajemen Kolektif serta WAMI kerap jadi sorotan. Alih-alih menenangkan musisi, justru makin banyak keluhan soal transparansi, distribusi, hingga kesalahan administrasi. Dan kali ini, Ari Lasso yang jadi sorotan utama. Lewat unggahan di media sosialnya, Ari Lasso menegaskan bahwa ia bukan tipe musisi yang bandel. Ia selalu taat membayar royalti, selalu patuh terhadap aturan, dan menghormati sistem yang ada. Namun, betapa kagetnya ia ketika menerima laporan royalti. Jumlahnya sangat kecil, hanya sekitar Rp765.000. Padahal di dalam file yang dicantumkan di email laporan royalti, jumlah yang akan didapat Ari Lasso sekitar Rp30 juta. Tapi faktanya, Ari bahkan tidak mendapat 1 juta pun. Padahal, lagu-lagunya masih terus diputar di berbagai tempat, dari kafe, mall, hingga pesta pernikahan. Karya Ari Lasso masih hidup di tengah masyarakat. Ari pun geram, bagaimana bisa seorang musisi besar dengan karya sebegitu banyak malah mendapat hasil sekecil itu. Bukan hanya itu, yang bikin Ari Lasso makin panas adalah ternyata Ari menduga ada kesalahan transfer. Uang yang seharusnya masuk ke rekening Ari justru ditransfer ke nama orang lain yang bahkan tidak dia kenal. Nama penerima uang royalti puluhan juta itu adalah Muthaillah Rizal Apandi. Ari menyebut hal ini sebagai kekeliruan dan kekonyolan besar dari WAMI. Kesalahan fatal inilah yang membuat Ari tidak bisa tinggal diam. Ia pun menuding ada kecerobohan besar dalam pengelolaan royalti oleh LMK maupun WAMI. Bahkan, ketika dihubungi oleh pihak WAMI, Ari tidak mau membalas pesannya. Ari mau pihak WAMI klarifikasi secara terbuka dan transparan di media sosial. Bahkan, Ari sampai mengusulkan agar WAMI dan LMK diaudit secara menyeluruh. Ia meminta lembaga besar seperti BPK, KPK, bahkan Bareskrim untuk ikut mengawasi. Menurut Ari, ini bukan hanya soal dirinya, tapi soal nasib ribuan musisi Indonesia lainnya. Dalam protesnya, Ari Lasso bahkan sempat menyerukan gerakan dengan tagar audit WAMI. Ia menilai hanya dengan audit independen, publik bisa tahu apakah pengelolaan royalti selama ini sudah benar atau justru ada kejanggalan. Seperti biasa, suara Ari Lasso ini langsung viral di media sosial. Netizen pun ramai-ramai ikut bersuara.
Secara umum, gelombang dukungan netizen jelas mengarah ke Ari Lasso. Mereka mendesak agar kasus ini diusut tuntas dan tidak berhenti di permintaan maaf semata. Setelah terus diserang, akhirnya pihak WAMI buka suara. Mereka menyatakan bahwa kasus Ari Lasso hanyalah kesalahan manusia dalam penggabungan data dan laporan. Menurut WAMI, laporan yang sampai ke Ari Lasso memang salah alamat dan tidak mewakili jumlah royalti sebenarnya. Mereka pun sudah meminta maaf secara resmi, baik lewat surat maupun unggahan di media sosial. Lalu bagaimana dengan permintaan audit? WAMI menegaskan bahwa sejak 2022, laporan keuangan mereka sudah diaudit oleh auditor independen, dan hasilnya selalu mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Artinya, secara formal, laporan mereka dianggap bersih. Namun, WAMI juga mengatakan tetap terbuka dengan audit lanjutan jika memang dibutuhkan demi memperbaiki kepercayaan publik. Kalau kita flashback beberapa waktu lalu, Ari Lasso ini dikenal sebagai musisi yang taat dan rajin membayar royalti. Sebagai mantan vokalis Dewa 19, Ari Lasso membayar royalti ke Ahmad Dhani kalau dirinya menyanyikan lagu milik Dewa 19 di atas panggung manapun. Hal itu sudah diterapkan sejak 2023 sebelum adanya LMK ataupun WAMI. Dia yang pertama kali menerapkan, Ri, rasanya fair ya, Ri, kalau setiap manggung gue dapat dikit gitu dari lu manggung, karena kalau lu bawain lagu ini gitu. Dan gue saat itu juga mengiyakan. Saat itu belum ada aturan tentang performing right. Bayangkan. Betul. 2003. Gue sudah menjalankan Udah menerapkan itu? Sudah. Padahal pertemanan ya? Pertemanan. Semua mentertawakan. Bahkan label gue marah-marah. Jangan gini dong. Ada yang bilang ini nggak? Wah, mata duitan dan ini. Banyak sekali. Banyak sekali? Tapi gue gak keberatan gitu. Kenapa, Mas? Ya, nggak tahu ya. Gue oke aja saat itu ya. Gue jarang lah berantem masalah-masalah begitu. Kecil uangnya. Yang diminta dari panggung itu kecil. Oh gitu? Serius deh. Hanya sekian ratus ribu. Serius? Serius. Sekian ratus ribu? Saja dari panggung. Dan itu sekarang jadi rebutan miliaran dari LMKN Indonesia. Betul. Menagihkan ini itu. Betul. Kita udah menjalani 2003 dan lu gila, nggak ada nih aturan di dunia. Loh, ini bukan masalah aturan. Ini masalah kesepakatan gue aja. Tapi itu pun juga gue jalanin cuma setahun. Habis itu jadi, kok nggak ada lagi sih? Pernyataan Ari Lasso itu juga pernah divalidasi oleh Ahmad Dhani sendiri. Dhani merasa respect dengan Ari yang selalu membayar royalti ke dirinya. Bahkan dengan nominal hingga 50 juta rupiah per bulannya. Saya tanpa aksi aja dari Ari Lasso pribadi ya, dari Ari Lasso sebagai penyanyi. Sebulan tuh saya dapat 50 juta. Itu tanpa ada WAMI, tanpa ada siapa-siapa, hanya gentleman agreement saja. Jadi kira-kira gambarannya begitulah. Kalau ada penyanyi yang mungkin karena Ari Lasso kan orang Jawa ya, jadi dia punya namanya tepo seliro. Nah, itu bahasa Indonesia coba apa? Ya tenggang rasa. Jadi penyanyi itu harus belajar yang namanya tenggang rasa atau tepo seliro. Mas Dhani menerapkannya gimana Mas untuk penetapan tarifnya sendiri untuk Mas Ari Lasso mungkin? Suka sama suka. Iya gitu. Kan gini kan kayak Ari Lasso kan dia solo album ya. Dia kan solo album. Dia nggak nyanyi lagu Dewa juga nggak apa-apa sebenarnya. Itu makanya saya kasih tarif satu lagu sekian gitu. Dan dia bisa nggak bawain lagu Dewa kan bisa juga. Tapi kalau dia suka lagu Dewa ya nggak apa-apa. Nah, akhirnya dia selalu bayar 3 lagu Dewa dinyanyiin gitu. Enggak juga nggak apa-apa, tetap bisa jalan show-nya Ari, kecuali Once ya, mungkin agak sulit kalau nggak nyanyi lagu Dewa. Karena lagu hitsnya kan nggak banyak seperti Ari Lasso. Balik lagi, kisru Ari Lasso dan WAMI ini membuka mata kita bahwa masalah royalti di Indonesia belum selesai. Ada musisi yang merasa tidak adil, ada lembaga yang mengaku sudah transparan. Kini, publik menunggu apakah audit benar-benar dilakukan dan apakah sistem akan diperbaiki? Yang jelas, suara Ari Lasso telah menjadi simbol perjuangan musisi Indonesia. Karena bagi seorang musisi, royalti bukan sekedar angka, tapi penghargaan atas karya dan dedikasi mereka. Bagaimana menurut kamu? Apakah Ari Lasso berlebihan?
Atau justru ini bukti nyata bahwa sistem royalti kita memang bobrok? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.